Avengers! Assemble. People, open your eyes. For our lives, keep your mind. Now is the time for freedom if we try. Listen, look, right, open your eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibranto dari 12 TKJ 4 ingin mempelajari tema PPKN, yaitu tema demokrasi. Terima kasih. Demokrasi dan penerapannya di Indonesia. Coba pikirkan, adakah perubahan positif yang ingin kamu lihat di sekolah, masyarakat, atau bahkan negara? Misalnya, kelas yang lebih mengakomodasi kebutuhanmu atau lingkungan yang lebih bersih, ramah, dan aman untuk tumbuh dan berkembang? Dapatkah keinginan-keinginan ini kamu suarakan agar ditanggapi? Jawabannya adalah ya, jika ada demokrasi di lingkunganmu. Jadi, apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan demokrasi, sistem diktator adalah pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang dan sistem oligarki adalah pemerintahan yang dikuasai oleh beberapa pihak saja. Lalu, kenapa demokrasi dianggap lebih baik? Ada 3 alasan utama. Pertama, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawabannya. Jika tidak menjalankan peran dengan baik, pemerintah dapat diganti oleh rakyat melalui pemilu. Kedua, hak rakyat dijamin oleh undang-undang. Jika pemerintah melanggar hak rakyat, maka rakyat dapat mengandalkan sistem pengadilan untuk membelanya. Ketiga, rakyat boleh menyuarakan protes jika tidak setuju dengan keputusan pemerintah. Protes ini tetap mesti dilakukan dengan damai seperti misalnya demo, kampanye online, atau petisi. Semua ini tidak mungkin terjadi pada sistem diktator dan oligarki karena kedudukan rakyat jauh lebih rendah dari pemerintah. Dan pemerintah tidak harus mendengarkan keinginan rakyat. Wah, kalau begitu, negara dengan sistem demokrasi pasti dijalankan dengan sangat adil ya? Belum tentu. Ini tergantung praktik di masing-masing negara. Banyak praktik demokrasi yang menghasilkan pemerintahan oleh mayoritas karena suara mayoritas yang akhirnya menjadi penentu dalam pemilu. Lalu, bagaimana dengan kepentingan pihak minoritas? Di Indonesia sendiri dikenal musyawarah untuk mufakat. Dengan bermusyawarah, kita memecahkan masalah bersama untuk dilaksanakan bersama. Dengan demikian, diharapkan keputusan yang diambil sudah berdasarkan keinginan semua pihak. Sejarah demokrasi itu sendiri diawali pada abad ke-5 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Saat itu, Cleisthenes sebagai pemimpin Athena membuat perubahan penting pada sistem pemerintahan Athena dan mulai memperkenalkan demokrasi. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi langsung, di mana rakyat berkumpul di suatu tempat untuk berdiskusi dan memberikan pendapatnya secara langsung. Meskipun begitu, hanya laki-laki yang memiliki kedudukan sosial tinggi yang ikut serta. Sementara wanita, budak, dan penduduk asing tidak diikut sertakan. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem demokrasi langsung tidak cocok digunakan. Apalagi untuk negara yang memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang banyak. Tentu sulit untuk mengumpulkan seluruh rakyat di satu tempat dan mengambil satu keputusan dari ratusan juta pendapat. Hal ini akan sangat memakan waktu dan membutuhkan biaya yang mahal. Karena itu, berkembanglah sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, di mana warga negara memilih perwakilannya untuk mewakili mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pada abad ke-18, bentuk demokrasi perwakilan ini pertama kali digunakan oleh Amerika Serikat dengan menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Tokoh yang memperkenalkan pemisahan kekuasaan adalah Montesquieu dalam bukunya The Spirits of the Laws.
Konsep ini mengajarkan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibagi menjadi 3 lembaga kekuasaan yang dikenal dengan trias politika. 3 lembaga tersebut adalah 1. Lembaga legislatif yang membuat undang-undang. Di Indonesia, contoh lembaga ini yaitu MPR, DPR, dan DPD. 2. Lembaga eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Di Indonesia, kedudukan ini dipegang oleh presiden, wakilnya, serta para menteri. 3. Lembaga yudikatif yang mengadili pelanggaran undang-undang. Di Indonesia, lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Setiap lembaga harus saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kedaulatan rakyat. Lalu, apakah Indonesia juga menganut sistem demokrasi? Ya, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi sejak Indonesia merdeka. Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Rakyat Indonesia akan memilih perwakilan untuk mewakili mereka dalam membuat kebijakan dan menjalani pemerintahan. Melalui pemilihan umum atau pemilu, rakyat akan memilih perwakilan eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden, serta perwakilan legislatif yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Agar demokrasi dapat berjalan dengan baik, ada beberapa syarat yang harus ada. Pertama, kesetaraan di mata hukum. Kedua, kebebasan berkumpul, berpendapat, bergerak, dan berkeyakinan. Ketiga, pemilu yang bebas dan adil. Keempat, sistem hukum yang bebas dari pengaruh luar. Kelima, pers yang bebas dan mewakili keberagaman. Jika demokrasi tidak berjalan dengan baik, maka ketidakadilan mudah terjadi. Misalnya, mayoritas menindas minoritas, korupsi, oligarki, dan pemilihan yang tidak adil. Jadi, sekarang kita sudah tahu apa itu demokrasi dan bentuk demokrasi di Indonesia. Lalu, bagaimana kamu bisa menjalankan hak berdemokrasi sebagai seorang pelajar? Jika kamu belum berusia 17 tahun atau belum pernah menikah, maka kamu belum memiliki hak pilih dalam pemilu. Namun, kamu tetap bisa menyuarakan keinginanmu lewat berbagai jalur. Pertama, bertanya dan angkat bicara jika ada hal yang tidak kamu mengerti atau tidak kamu setujui di rumah ataupun kelas. Tetapi, pastikan kamu menyampaikan dengan cara yang sopan dan hormat. Kedua, berpartisipasi dalam pemilihan badan dalam sekolah. Misalnya, ketua kelas atau pengurus OSIS. Pilihlah kepengurusan yang janjinya lebih sesuai keinginanmu atau kamu percaya kinerjanya baik. Ketiga, bergabung dalam organisasi muda-mudi yang memperjuangkan hak masyarakat. Contohnya organisasi lingkungan hidup yang memperjuangkan hakmu untuk mewarisi bumi yang bebas dari sampah dan polusi di masa depan. Nah, untuk menguji Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, bukan partisipasi masyarakat yang luas. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Mimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli, umat yang dikelabui melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. Agi Branto dari kelas 12 3J4 ingin mempelajari tentang tema wawancarai. Tema itu demokrasi. Oh iya, sebenarnya saya mau ingin wawancari Anda tentang demokrasi kejadian hari kemarin. Apa sih Bang yang dimaksud dengan demokrasi? Kita menganut demokrasi Pancasila, artinya pelaksanaan demokrasi kita didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Gitu ya. Seperti musyawarah. Dan yang selanjutnya Bang, apa nama pokok yang dikenal sebagai proper demokrasi di dunia? Ya, tokoh yang dikenal sebagai pelopor demokrasi di dunia, Christmas
dari hari. Oh gitu. Ya. Selanjutnya, yang perbedaan antara demokrasi langsung dan yang nggak langsung itu seperti apa, Bang? Contoh kalau seperti demokrasi langsung itu ikut ke jalan. Oh, ke jalur gitu, Bang ya? Ya, kita turun ke jalan menyampaikan suara-suara rakyat Gitu. yang membuat keputusan kepada yang membuat keputusan. Dan yang nggak langsung itu seperti apa? Dan yang nggak langsung itu ketika mereka tidak terlibat lantang ataupun menyuarakan suara-suara rakyat. Rakyat. Dan, Gitu. tapi mereka ikut membantu untuk menaikkan suara rakyat. Ya. Selanjutnya, tujuan utama dari sistem pemerintah demokrasi Terutama kita mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Bagaimana peran rakyat dalam sistem demokrasi? Kita sebagai rakyat, sebagai Peran rakyat demokrasi rakyat demokrasi berhak memiliki pemimpin dan wakilnya melalui pemilu. ya, suara rakyat. Ya. Dan jelaskan, Bang, arti dari rakyat dalam sistem demokrasi. Rakyat seluruh warga negara yang menjadi bagian dari suatu negara yang memiliki hak serta Kayak gitu ya, kalau misalnya Bang, mau tanya nih, mengapa kebebasan berpendapat penting dalam demokrasi? untuk menyuarakan partisipasi suara rakyat yang ingin didengar. Didengar oleh di Indonesia. Yang ada di balik meja. Gitu. Apa hubungan antara demokrasi dan hak asasi manusia atau bisa disebut HAM? Dalam sistem demo, setiap warga negara bebas menyuarakan pendapat. Bebas menyuarakan pendapat ya, Bang? Gitu. Yang terakhir nih, Bang. Iya. Apa contoh penerapan demokrasi di lingkungan sekolah, Bang? Untuk menerapkan demokrasi di Nggak ada. Nggak tahu dah. Nggak ada. Terima kasih banyak. Ya. Koper kayak mana yang di atas, Enggak.
family's all that we got. Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman. Warga suruh pulang sudah. Kasihan warga Jakarta ini. Ya silakan. Sudah clear, silakan pasukan jalan lagi, kembali ke DPR. Jalan lagi, kembali ke DPR. Sudah cukup. Ya, maju. Saya maju. Nah, sampai jalan lagi, sampai jalan perlahan. Ya balik masuk ke DPR lagi. Kayak langkah lagi.